Hai guys, hari ini aku akan baca bab 1 yang bertajuk Lelaki Brengsek dari novel Janda Meresahkan. Kalian bisa baca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Terima kasih sudah luangkan waktu untuk bertemu saya hari ini, Bu Daniel, ucap seorang pria mengenakan setelan jas mengulurkan tangan. Sama-sama, Pak. Justru saya yang seharusnya berterima kasih karena Bapak sudah datang. Semoga kerjasama kita bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Balas wanita berpenampilan elegan seraya berjabat tangan. Senyum singkat terulas di bibir yang mengenakan lipstik berwarna merun senada dengan warna rambutnya. Kalau begitu, saya permisi dulu, pamit pria tersebut sebelum beranjak dari ruang VIP sebuah restoran. Embusan napas lega meluncur dari sela bibir dengan lengkung sempurna milik Daniela. Senyum penuh kemenangan tergambar di paras tirusnya. Dia berhasil melobi pihak maskapai agar mau bekerja sama dengan perusahaan miliknya. Daniela adalah seorang pengusaha perusahaan startup yang bergerak di bidang traveling. Dia meluncurkan aplikasi penjualan tiket pesawat, voucher hotel, dan paket liburan. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, ia berhasil membawa perusahaan travel Anda ke puncak tertinggi aplikasi populer untuk kategori perjalanan dan lokasi di Play Store. Ada meeting lagi habis ini, tanyanya kepada perempuan muda yang berdiri di samping. Untuk travel Anda tidak ada, Bu. Meeting berikutnya jam 3 bersama klien Blue Doors, jawab sekretaris setelah melihat lagi jadual atasannya. Kepala yang dihiasi rambut berwarna merun itu bergerak ke atas dan bawah. Daniel meminta sekretarisnya keluar ruangan terlebih dahulu. Tangan yang dihiasi jemari lentik miliknya bergerak membuka tas Mark Hermes original. Lalu mengeluarkan ponsel, dia berniat menghubungi sang suami untuk berbagi berita gembira. Halo mas, kamu lagi di mana sekarang? Sapanya setelah mendapatkan jawaban dari seberang sana. Aku lagi di luar sayang, kenapa? Sahut suara bas terdengar sedikit lembut. Lagi makan siang sama Pak Broto, tambahnya cepat-cepat. Bibir Daniela membulat sebelum melangkah keluar ruang VIP restoran. Oh, aku cuma mau kabari, Garuda mau kerjasama dengan travel Anda. Mereka bersedia kasih harga khusus untuk paket liburan ke Eropa. Tuturnya nyaris histeris. Kamu hebat sayang, tidak heran sih, tanggap Julian. Suami Daniela terdengar datar. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, kemudian mengulas senyum. Dia sudah biasa mendengar tanggapan seperti ini dari Julian. Suaminya tipe laki-laki yang tidak ekspresif sehingga selalu memberi ekspresi datar setelah mendengar berbagai cerita Daniela, baik mengenai prestasinya maupun hal lain-lain. Kamu pulang jam berapa? Kalimat yang diucapkan Daniel berhenti ketika melihat orang yang dikenal sedang duduk di bagian ujung restoran. Bibir yang dilapisi lipstik berwarna merun itu tertarik ke samping. Langkah kakinya bergerak cepat menghampiri dua orang laki-laki yang duduk bersisian. Salah satu di antara mereka adalah Julian. Perlahan senyum di paras Daniel menghilang saat tahu suaminya berbohong. Julian bukan bersama dengan Broto sekarang, melainkan orang lain. Alhasil Daniel berputar arah ke tempat lain. Tangannya langsung menekan tombol mati sebelum duduk tepat di belakang sang suami. Halo sayang, kamu tadi tanya apa? Halo. Daniela memilih duduk diam di belakang sembari menutup rapat bibir. Sumpah demi apapun, dia penasaran kenapa Julian berbohong dan siapa laki-laki bertubuh berisi yang bersama dengannya sekarang. Kenapa Bib? Dimatiin ya? Pertanyaan yang dilontarkan oleh pria yang bersama suaminya membuat mata coklat hijauan Daniel membesar. Bib, gumamnya tanpa suara, tiba-tiba tengkuknya merinding. Meski rasa penasaran melanda, Daniela memilih untuk tetap duduk belakang mereka terlebih dahulu. Dia tidak boleh gegabah, sebisa mungkin bersikap seolah tidak mengenal Julian dan duduk tenang di sana. Ia tiba-tiba dimatikan. Kali ini suara Julian yang menyapa indera pendengaran Daniela. Terus rencana kamu ke depan apa, Bib? Kapan mau ceraikan dia? Pria yang bersama Julian kembali bertanya. What? Lagi-lagi kata itu diucapkan Daniel tanpa suara. Wanita itu menoleh pelan ke belakang dengan waspada. Dia bisa melihat apa yang dilakukan dua orang pria itu sekarang. Kedua tangan mereka saling bergenggaman di bawah meja, membuat mata Daniel terbalak bukan main. Sabar dulu ya, babe. Ada yang harus aku lakukan dulu, balas Julian dengan suara yang terdengar lebih lembut.
Daniela dibuat terkejut dengan fakta yang dituliskan ini. Suaminya menjadi sosok berbeda ketika berada di belakangnya. Suara yang biasa terdengar jantan berubah mendayu dan menjadi sengau dari cara Julian berinteraksi dengan entah siapa itu tampak mencurigakan. Kedua tangannya masih kencang ketika usia hampir mencapai kepala 4 itu mengepal erat. Napas menderu keluar dari hidung dan mulut bergantian. Meski darah mulai naik, Daniela tidak boleh ceroboh. Pandangannya terangkat ketika melihat sekretaris kembali masuk ke restoran. Secepat mungkin ia kibaskan tangan dengan gerakan mengusir sebelum jari telunjuk menempel di bibir. Orang kepercayaannya itu langsung mundur dan keluar lagi dari restoran. Sementara Daniela memfokuskan pendengaran menguping pembicaraan dua pria yang mencurigakan ini. Aku udah nunggu 3 tahun, Bib. Masa disuruh tunggu lagi? Kurang sabar apa coba? Protes laki-laki yang bersama dengan Julian. Ya sabarnya ditambah lagi dong, setelah itu kita bisa sama-sama. Ingat tujuan awal aku nikah sama dia. Daniela menyelek rambut di balik telinga agar bisa mendengar dengan jelas perkataan mereka di sela jantung yang gaduh. Mereka bersiap dengan apa yang akan dikatakan mereka berikutnya. Ambil seluruh hartanya, setelah itu hidup kita terjamin. Pria yang tidak dikenal Daniela itu tawa pelan. Pintar pacar siapa sih ini? Pacar kamu dong, Bib. Mulut Daniela atau tenganga sekarang. Embusan napas besar terdengar dari rongganya. Sekelera mata yang mengelilingi manik coklat hijauan itu mulai memerah. Begitu juga dengan wajah cantiknya yang menampilkan warna merah. Sialan, mereka pacaran. Julian gay, duga Daniela dengan bola mata bergerak tidak tenang. Untung kamu gak punya anak sama dia ya. Gimana mau punya anak, Bib? Aku gak bisa lama-lama turn on kalau sama dia. Julian terkikis saat membuat Daniela semakin meradang. Kayaknya dia juga mandul deh. Udah 2 kali nikah masih belum hamil juga. Mata Daniela terpicing rapat ketika berusaha meredam amarah yang mulai tersulut. Dia tidak boleh salah ambil langkah. Jika saja membuat keributan di sini, maka bersiaplah menjadi headline berita di media online. Ya, selain berprofesi sebagai seorang pengusaha, Daniel merupakan public figure. Dia menjadi panutan bagi kaula muda yang memiliki cita-cita menjadi pengusaha. Wanita itu juga kerap diundang memberikan kuliah tambahan di beberapa universitas terkemuka di Jakarta. Di saat merasakan darah sudah naik sepenuhnya ke kepala, Daniela memutuskan untuk berdiri kemudian melangkah menuju pintu restoran dengan dadanya terisak-isak. Sakit sekali kaki yang digunakan untuk terasa lemas. Kenyataan yang tanpa sengaja diketahui tentang Julian membuat wanita itu rapuh dan remuk di bahagian dalam. Wanita yang kini keluar dari restoran tidak terlihat seperti Daniela yang bisa berjalan dengan tubuh tegap dan kepala tegak. Yang ada di depan pintu itu hanyalah seorang istri membawa hati luluh lantak. Istri yang baru saja mengerti bahwa pria yang sangat dicintai ternyata seorang gay. Pria yang mungkin tidak pernah mencintainya. Ibu, kenapa? Tanya sekretarisnya segera menghampiri. Daniela menggeleng pelan. Kamu bisa ke kantor duluan, batalkan meeting jam 3. Titanya tanpa melihat wanita itu. Baik, Bu. Akan saya laksanakan, ujarnya tanpa mengajukan pertanyaan. Wanita itu segera pergi menuju jalan raya. Sedangkan Daniela berjalan tersiok menuju mobil terparkir tidak jauh di sana. Di tengah tubuh yang gemetar, ia terus bergerak ke belakang kendaraan miliknya. Kaki yang sejak tadi lemas tak mampu menopang lagi barang yang tidak berat itu. Tubuhnya terduduk di atas paving block yang tersusun rapi. Jahat kamu, Mas. Lirihnya dengan air mata menetes di pipi. Tega-teganya bohongi aku 3 tahun ini. Di depanku kamu bersikap manis. Layaknya suami yang cinta mati sama istri. Ternyata kamu hanya gay yang incar hartaku. Dasar laki-laki brengsek. Makinya lagi sambil tergugu. Napas sangat keluar dari sela bibir dengan lengkung sempurna miliknya. Bodoh loh. Dan bisa-bisanya ditipu kayak gini. Kali ini dia merutuki diri sendiri. Dia memukul kepala berkali-kali sebagai bentuk sesal yang mendalam. Jangan dipukul, Bu. Kasihan, kepala ibu enggak bersalah. Tiba-tiba terdengar suara bariton dari samping kanan. Daniela terkejut bukan main ketika melihat seorang pria muda menyodorkan sapu tangan kepadanya. Buat seka air mata ibu, maskaranya belepotan. Tutur pria itu masih memegang sapu tangan berwarna abu-abu. Dan langsung malingkan paras. Khawatir jika pria itu tahu siapa dirinya, apalagi wajahnya sering menghiasi layar kaca ketika iklan travel Anda ditayangkan. Jari-jari ramping itu bergerak mengambil sapu tangan yang diberikan. Dia kembali menumpahkan air mata di kain kecil tersebut tanpa peduli dengan maskara yang luntur. Sejak kapan lo berdiri di situ? Desi Daniel mengiring senis. Dari ibu jalan ke sini kayak orang mau meninggal. Balas pemuda yang bersandar di belakang sedang berwarna hitam milik Daniela. Wanita itu membuang ingus yang memenuhi rongga hidung. Lo tahu siapa gue? Kepala yang hiasi rambut hitam model layeran undercut itu bergerak ke atas dan bawah dengan pelan. Dan saya dengar apa yang ibu katakan tadi. Jari telunjuk Daniela bergerak ke arah pemuda tersebut. Awas kalau lo rekam diam-diam dan share di media sosial. Gua habisin lo, ancamnya melebarkan mata yang masih berair.
Pria itu mesem-mesem menyaksikan sisi seorang Daniel yang bahkan tidak pernah diketahui oleh halayak. Ternyata wanita yang sama ini tampil sempurna bisa lemah karena seorang pria. Tenang bu, saya akan tutup mulutnya. Saya akan tutup mulut, cicitnya mengatupkan ujung ibu jari dan telunjuk, lalu bergerak ke depan bibir. Diana kembali melihat ke depan sembari meletakkan dagu di atas punggung tangan. Wajah kembali berkerut sebelum renggakan terdengar. Kenapa sih nasib gue begini banget? 2 kali nikah dengan orang yang salah. Kalau Daniel masa bodoh jika pria ini mengetahuinya, dia hanya ingin melepas unek-unek yang ada di kepala agar tidak menjadi penyakit. Ibu lagi apes aja, komentar pemuda yang entah siapa namanya ini tanpa diminta. Wanita itu merasa sinis lagi. Dengan bibir mengerucut. Maaf bu, nggak sengaja, ucapnya menundukkan kepala. Kenapa lo masih di sini? Sergah Daniel dengan wajah protes. Kali aja ibu butuh orang buat dengerin keluhan. Katanya kalau lagi sedih harus ada yang bisa diajak ngobrol. Celoteh pria yang memiliki tetapan elang tersebut. Tangan Daniela terangkat lalu memberi gerakan mengusir. Gue nggak butuh lo dengerin, pergi sana. Pemuda itu menarik napas panjang sebelum mendesah pelan. Ya udah, kalau ibu nggak mau saya temani kalau. Tubuh yang memiliki tinggi 180 cm tersebut berdiri tegak. Saran saya, ibu jangan pernah tangisi cowok lagi. Apalagi kalau dia gay ditetek seperti ibu bilang tadi. Kasihan batin ibu nanti kalau ditahan. Mendingan pisah aja. Saran pemuda itu terdengar enteng. Benar lu kayak gitu mending disingkirin aja. Nggak mutu kalau dipertahankan. Jangan takut jadi janda lagi bu. Toh ibu walaupun janda tapi masih meresahkan. Celotehnya lagi. Sorot mata coklat hijau Daniel menatap tajam pemuda itu. Sesaat kemudian berganti sendu, dia kembali memalingkan wajah ke tempat lain. Saat sadar apa yang dikatakan oleh anak ingusan ini benar, terlepas dari apa yang dikatakan pada kalimat terakhir, tidak ada gunanya bertahan dengan laki-laki yang tidak akan pernah mencintainya, apalagi hanya mengincar harta yang dimiliki. Sial, bocah ini benar, gue harus bikin perhitungan sama si Julian, batinnya tanpa ragu, bersambung. Hai, jumpa lagi di novel ke-10ku. Di sini kali ini aku datang dengan tema yang hampir sama dengan novel sebelumnya. Balas persinggungan suami, tapi aku jamin ceritanya bakalan beda jauh. Novel ini juga dalam ajang kompetisi menulis fanfic. Mohon dukungannya melalui review, komen, dan tips ya. Jangan lupa berikan bintang 5 agar novel ini bisa menang. Minta doanya juga ya, kakak-kakak reader semua.